Senandung Azalea, episode 44, Trauma Masa Lalu. Narendra duduk di balik kemudi. Ia bersama istri dan anaknya sedang dalam perjalanan pulang sehabis menghadiri undangan acara di rumah seorang kerabat. Belum terlalu malam, kita singgah dulu ke restoran ya. Ayah masih lapar, ujar Narendra. Lantas menoleh pada wanita di sampingnya dan bertanya, "Gimana, Bu?" Nilam, sang istri, tak menjawab. Wanita itu memandang keluar jendela mobil. Narendra lalu menoleh pada anaknya di kursi belakang. "Gimana, Yaya?" "Oke ya." Gadis berusia 18 tahun itu mengangguk. "Ke restoran cepat saji saja ya. Yaya mau makan burger dan french fries." Narendra menyetujui permintaan putrinya. Lalu ia menoleh pada Nilam lagi. Ia heran entah kenapa sejak dari rumah kerabat tadi, istrinya itu hanya diam. Entah apa yang salah. Tak biasanya Nilam seperti itu. "Kamu kenapa?" tanya Narendra pelan. Nilam mengadikkan bahu. Setelah berulang kali Narendra bertanya, akhirnya Nilam membuka suara juga. "Kenapa kamu merasakan tentang anak itu?" Nilam menatap suaminya. "Apa maksudmu?" "Anakmu dari Sabria. Kenapa kamu merahasiakannya?" Narendra terdiam sejenak. "Saat kamu berkumpul bersama para pria di sana tadi, para kerabat wanita menceritakan tentang Sabria yang ternyata memiliki anak darimu. Dan aku, istrimu, tidak tahu apa-apa tentang itu." Suara Nilam meninggi. "Sabria itu siapa, Bu? Apa ayah punya istri dan anak lagi ya?" Si gadis remaja memandang ayah dan ibunya bergantian, tak mengerti pembicaraan kedua orang tuanya. Narendra tak menyauti anaknya. "Kita bicarakan di rumah nanti, jangan bicarakan ini depan anak kita," Narendra berkata pada Nilam. Lalu ia mencoba fokus pada jalanan di depannya lagi. "Kamu yang memulai pembicaraan ini tadi kan?" sahut Nilam. "Sekarang jawab, kenapa kamu merahasiakannya?" "Karena saat itu kamu tengah mengandung Azalea, Nilam. Aku sudah tidak merasa perlu mengatakannya padamu lagi, karena kita sudah punya Azalea," jawab Narendra akhirnya. "Dan kamu memilih membohongiku selama belasan tahun." Mata Nilam berkaca-kaca. "Ayah, ibu." Gadis remaja mereka mulai menitikkan air mata karena pertengkaran kedua orang tuanya, juga karena kenyataan tentang keluarganya yang baru saja ia dengar. "Aku tidak bermaksud bohongimu, Nilam," Narendra menjawab, tetapi matanya lurus ke depan, memperhatikan jalanan lengang, namun kendaraan berjalan kencang. "Lalu apa namanya? Kamu merahasiakan itu semua dan kamu bilang kamu tidak punya anak dari Sabria. Apa itu namanya kalau bukan berbohong?" cisar Nilam. "Aku melakukannya karena mencintaimu." Narendra menatap Nilam. Ia menghela napas lalu melanjutkan dengan suara pelan. "Lagi pula itu semua idemu. Kamu yang meminta aku agar menikahi Sabria. Aku mintamu menikahinya, tapi tidak untuk merahasiakan anakmu darinya." Tangisan pelan si gadis berubah menjadi isakan saat pertengkaran orang tuanya berlanjut. Ia bukan gadis cengeng, tetapi pertengkaran hebat kedua orang tuanya itu membuatnya terpukul. Hal yang ia tahu selama ini orang tuanya saling mencintai dan keluarga mereka harmonis. "Yaya, jangan nangis, nak." Narendra mencoba meredakan tangis anaknya. "Yaya sayang, sudah nak, maafkan ayah dan ibu bertengkar ya." Nilam juga berusaha memujuk putri tunggalnya itu. "Aku minta maaf, Nilam. Aku merahasiakannya benar-benar karena aku mencintaimu." Narendra berkata lirih kali ini. "Kamu membohongiku dengan alasan mencintaiku?" tanya Nilam sinis. "Aku tidak ingin kebahagiaan keluarga kecil kita hancur karena kehadiran anak itu." Si gadis masih terisak kencang. Dilihatnya orang tuanya masih bertengkar meski mereka memelankan suara mereka. Narendra dan Nilam menoleh bersamaan pada putri mereka di kursi belakang untuk menenangkannya. Bersamaan dengan itu, sebuah truk yang melaju kencang datang dari arah berlawanan, dan semua rekaman peristiwa kecelakaan tragis itu terputar kembali. Peluk membanjiri leherku saat aku terbangun. Kurasa itu tadi bukan mimpi, melainkan masa lalu yang kembali aku alami. Seluruhnya terasa nyata, suara ayah, suara ibu, dan semuanya. Kejadian itu kembali menghantam kepalaku, menciptakan pening yang hebat dan membuat napasku sesak. Aku berusaha meraih ponsel yang berada di atas nafas, namun jemariku yang bergetar tak sengaja menyenggol bingkai fotoku bersama ayah dan ibu. Benda itu terjatuh ke lantai dan kacanya retak. Kupandangi foto itu beberapa lama, lalu rekaman peristiwa kecelakaan itu kembali menguasai pikiranku. Kamarku yang gelap berubah menjadi tempat kejadian perkara. Semua yang terjadi saat itu terulang lagi. Isakanku berubah menjadi jeritan pilu. Teriakan histeris ayah dan ibu terdengar lagi. Lalu dentuman suara keras. Semua berputar berulang-ulang. "Kamu adalah pembunuh, Azalea. Kamu telah membunuh ayah dan ibumu." Suara-suara asing itu mulai memenuhi kepalaku. Mereka terus berdengung memekak gendang telinga. Tak mau pergi meski aku memegangi kepala dan menarik-narik rambut. Aku terisak tanpa suara hingga dadaku kembali terasa sesak dan napasku tersekat.
Tak tahu berapa lama aku seperti itu sampai kudengar seseorang memanggilku. Lalu, kurasakan seseorang memelukku, namun pikiranku belum bisa memproses apapun. Kudengar lagi suara pria itu berbisik memanggil namaku. Ia masih mendekapku erat sambil membelai rambut dan punggungku. Pandanganku mengabur sesaat, menghalau sisa-sisa bayangan yang mencekam. "Aska?" tanyaku. Dengan kesadaran setengah pulih, aku menengadah. Ia mengangguk. "I'm here, Azalea." "Aska," ulangku lagi pelan. "Ya Azalea, saya Aska, suami kamu." Kuedarkan pandangan, aku kembali berada di kamar. Semua bayangan mengerikan itu telah lenyap meski jantungku masih berdenyut hebat. Tubuhku masih gemetar dan ketakutan masih menyergap. Aku menengadah lagi menatap Aska ketika ia menanyakan apa yang terjadi. Kupandangi wajahnya beberapa saat, lantas tangisku kembali pecah. "Saya seorang pembunuh, Aska. Saya telah membunuh ayah dan ibu, Isaku." Aska menggeleng membantah perkataanku. "Kalau saya tidak menangis saat itu, ayah tidak akan kehilangan konsentrasi," lanjutku terbata. "Kalau saya tidak menangis, semuanya tidak akan terjadi. Semuanya salah saya." Masih terisak, aku berusaha setengah mati agar bayangan mengerikan itu tak lagi menghujam. "Tidak, Azalea," bantah Aska. "Kamu bukan pembunuh, semua itu kecelakaan." Masih menangis tanpa suara, aku menatap lekat mata Aska hingga ia merengkuh tubuhku kembali ke dalam pelukannya. "Maafkan saya," ucap Aska. "Saya tidak hati-hati menyetir waktu itu hingga menyebabkan traumamu kembali," lanjutnya. Hal yang dimaksud Aska adalah saat mobilnya hampir menabrak bus dalam perjalanan pulang dari acara resepsi pernikahan anak seorang kerabat Burianti beberapa waktu lalu. "Bukan salah kamu, Aska. Saya yang memang belum bisa beranjak dari peristiwa kecelakaan tragis ayah dan ibu," jawabku pelan. Kubiarkan kepalaku bersandar di dada Aska. Hangat tubuhnya melebur sedikit demi sedikit kebekuan yang tadi kurasakan. Beberapa saat kemudian Aska mengangkat wajahku. "Bagaimana kalau saya temani kamu berobat atau berkonsultasi? Trauma yang kamu miliki mungkin bisa diketahui dan dihilangkan dengan penanganan profesional. Kita tidak boleh self-diagnose, kita ke psikolog dulu. Apakah akan dilakukan psikoterapi, atau kita bisa ke psikiater jika memang memerlukan pengobatan medis? Kita lihat nanti," ujar Aska. Aku menggeleng lemah. Saya belum siap untuk melakukan terapi ataupun treatment lainnya. "Tidak langsung terapi, kita ke psikolog untuk berkonsultasi dulu. Kamu bisa bercerita saat sesi konseling nanti." Aku kembali menggeleng. Saya juga belum siap jika harus bercerita atau berkonsultasi. Jemari Aska membelah pipiku. "Ya sudah, nanti kalau kamu sudah siap, kamu bilang ke saya. Kapanpun kamu mau akan saya temani." Aku hanya mengangguk. Aska menghapus sisa air mataku, lalu menyelipkan helai rambutku ke belakang telinga. Ia kembali memeluk dan meletakkan kepalaku di dadanya. Perlahan jemarinya membelai rambutku, dan bisa kurasakan ia mengecup puncak kepalaku. Aku memejamkan mata dalam pelukannya. Hampir saja aku terhanyut dalam kenyamanan sampai aku teringat kembali percakapannya dengan Ilona di telepon tadi sore. "Aska, saya mau tidur. Tolong tinggalkan saya," ucapku seraya menarik tubuhku dari pelukannya. "Azalea, tinggalkan saya sendiri, Aska." Aku memotong ucapannya. Kudengar Aska menghela napas, seolah menyesali sikapku yang menolak untuk ditemani olehnya. Aska akhirnya mengangguk, lalu perlahan beranjak keluar kamar. Ia menatapku sejenak ketika akan menutup pintu. Namun, aku pura-pura tak melihat. Setelah pintu tertutup rapat, aku kembali merebahkan tubuhku dan menarik selimut. Aku masih takut untuk memejamkan mata. Namun, karena merasa begitu lelah, entah karena apa, aku kembali terlelap.